Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ustadz-ustadzah dan para orang tua, bapak ibu, wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, terutama nikmat yang sangat besar yang kita rasakan yang Allah berikan kepada kita di tahun ini, yakni sampainya usia kita di bulan Ramadan, dipertemukannya kita kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari gelapnya kesyirikan, kejahilian. Manusia dibimbing untuk mengenal agama tauhid, agama Islam yang menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kultum di hari ini tentang tadabbur Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-14, insyaallah mengangkat judul tentang kisah Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada ibunya. Inspirasi dari kisah ini adalah Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-14, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Ayat yang menegaskan kepada kita tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan judul kultum hari ini, yaitu kisah Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada ibunya. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi kita, menjadi contoh teladan bagi kita bagaimana memperlakukan ayah ibu kita dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Yaman tinggal seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun ia cacat, ia adalah pemuda yang sangat-sangat soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais Al-Qarni senantiasa merawat ibunya dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya ada satu permintaan yang sulit ia penuhi, yang sulit ia kabulkan. Suatu ketika sang ibu berkata kepada anaknya Uwais Al-Qarni, wahai anakku, mungkin ibu tidak lama lagi akan bersamamu di dunia. Usahakan agar ibu dapat menunaikan haji sebelum wafat. Ibu ingin sekali beribadah haji. Uwais Al-Qarni tercenung. Lama ia memikirkan permintaan ibunya. Rasa-rasanya mustahil permintaan ibunya ia penuhi. Uwais membayangkan
perjalanan dari Yaman ke Mekah sangat-sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus, panas dan gersang. Orang-orang Yaman yang biasa bepergian ke Mekah biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Sedangkan Uwais sangat miskin, tak memiliki kendaraan dan harta yang mencukupi untuk bekal menuju ke tanah suci Mekah. Akan tetapi Uwais Al-Qarni tidak tega untuk menolak permintaan ibunya. Ia terus berpikir keras mencari jalan keluar. Bagaimana ia bisa memberangkatkan ibunya untuk menunaikan ibadah suci ke Mekah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Uwais Al-Qarni menemukan sebuah solusi. Apa solusi yang didapatkan Uwais untuk membawa ibunya ke Mekah menunaikan ibadah haji? Setelah memiliki uang yang cukup, Uwais kemudian membeli seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi naik haji dengan lembu. Setelah membeli anak lembu, Uwais Al-Qarni membuatkan kandang untuk lembunya di puncak bukit. Setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Orang-orang yang melihat Uwais Al-Qarni melakukan itu mengatakan Uwais sudah gila, Uwais sudah gila. Dan memang kelakuan Uwais seperti orang gila. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia selalu menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar dan makin berat. Dan makin besar pula tenaga yang diperlukan oleh Uwais Al-Qarni untuk naik turun bukit sambil menggendong anak lembunya. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa berat lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai berat yang setara dengan berat badan manusia dewasa. Begitu juga dengan Uwais. Otot-otot kaki, otot tangan dan tubuhnya makin membesar dan tenaganya semakin kuat. Ia pun menjadi kuat untuk mengangkat barang. Akhirnya orang-orang menjadi tahu apa maksud Uwais menggendong anak lembu setiap harinya naik turun bukit. Ternyata ia latihan fisik, persiapan untuk menggendong ibunya dari Yaman menuju Baitullah Mekah yang jaraknya 1000 sampai 1276 km. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tiba waktunya Uwais Al-Qarni pun menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah, menempuh jarak ribuan kilo dan memakan waktu berbulan-bulan. Masya Allah, alangkah besar cinta dan bakti Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Sesampai di Mekah, Uwais berjalan tegap menggendong ibunya ketika tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku," kata Uwais dalam doanya. Ibunya yang mendengar Uwais berdoa bertanya keheranan, "Wahai anakku, bagaimana dengan dosamu? Kenapa engkau tidak mohon ampunan atas dosa-dosamu?" Maka Uwais Al-Qarni menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah bagiku ridho ibu yang akan membawaku ke surga." Masya Allah, itulah doa dan harapan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia kepada Uwais. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di tengkuknya. Tahukah saudara, apa hikmah dari bulatan yang disisakan di tengkuk Uwais? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhuma, dua sahabat utama Nabi, untuk mengenali Uwais Al-Qarni di kemudian hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sungguh menakjubkan kisah Uwais Al-Qarni. Betapa besar cinta dan kasih sayangnya kepada ibundanya. Sangat luar biasa baktinya kepada ibunya. Karena itulah para ulama memberikan julukan kepada Uwais Al-Qarni sebagai manusia yang tidak begitu dikenal oleh penduduk bumi, tapi sangat terkenal bagi penduduk langit. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah Uwais Al-Qarni. Setidak-tidaknya ketika kita tidak mampu memenuhi semua keinginan dan perintah orang tua kita, maka perlakukanlah orang tua kita dengan sebaik-baiknya, muliakan keduanya, jangan pernah berhenti mendoakan kebaikan bagi keduanya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.